Hello everyone, welcome to my channel. And how are you today? Marhaban ya Ramadan. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan gimana rasanya menjalani ibadah Ramadan di bulan Ramadan, tapi yang terasa beda banget lah dari Ramadan-Ramadan yang tahun sebelumnya. Kita sedang dilanda musibah wabah Corona 19, pastinya sangat-sangat berpengaruh di banyak sektor gitu ya, mulai dari bidang usaha, mata pencaharian orang-orang, terus yang paling efek banget sekarang ini bulan Ramadan yang sedang kita jalani bersama-sama tentunya. Biasanya kalau Ramadan itu banyak orang yang berbahagia, banyak orang yang sangat senang karena mereka bisa pulang ke kampung halaman masing-masing. Ini adalah sebuah momen yang dimana ada orang yang hanya bisa pulang 1 tahun sekali. Dan di momen ini juga kita biasanya bersilaturahmi dengan tetangga yang biasanya nggak pernah bisa ketemu, kita jadinya bisa ketemu. Terus yang biasanya nggak pernah akrab sama teman-teman rumah, sholat tarawih akhirnya ketemu, ngobrol-ngobrol lagi, pulangnya jadi akrab lagi. Ada yang tadarusan bareng-bareng, sekarang juga jadi nggak bisa. Ya sebenarnya sedih rasanya menghadapi semua itu. Semua benar-benar merasakan banget betapa sepinya Ramadan tanpa semua itu. Dan yang kita tunggu-tunggu nanti pastinya gimana waktunya sholat id kalau udah selesai Ramadan. Nah itu yang jadi pertanyaannya. Ya kita sih berharap aja ya, semoga semua ini segera cepat berlalu, semoga semuanya bisa cepat kembali normal seperti biasanya, dan kita bisa menjalankan ibadah kembali bersama-sama, merayakan hari kemenangan bersama-sama kembali seperti biasanya. Dan biasanya kalau lebaran itu banyak banget orang-orang yang mudik pulang kampung, bikin acara ini, acara itu, ketemu sama keluarga besar gitu ya. Kalau aku pribadi sih, aku biasanya tuh di hari raya yang pertama, setelah sholat itu tuh kita biasanya nggak keluar kemana-mana, kita biasanya nggak pulang kampung. Ya sebenarnya kalau di aku bedanya itu nggak terlalu spesifik gitu, nggak terlalu yang berdampak sampai wow, sampai yang sesuatu yang besar gitu. Karena biasanya juga ya begini-begini aja, kita nggak pernah kumpul-kumpul yang keluarga besar atau gimana. Karena tipe-tipe di sini itu, di kerumunan keluarga aku itu nggak pernah kumpulan keluarga besar sampai semuanya jadi satu gitu, nggak pernah kayak gitu. Silaturahmi tetap jalan, oke. Nah, kita pulang ke desa itu di hari kedua kita datang ke sana silaturahmi, terus secukupnya aja. Kalau udah mulai malam gitu, hari udah mulai petang, kita langsung balik lagi ke rumah pulang. Jadi nggak sampai yang kayak mudik-mudik kayak orang-orang sampai berminggu-minggu, ada yang beberapa hari gitu, nggak segitunya sih. Mungkin bagi kalian semua yang biasanya kebiasaannya kayak gitu, yang paling kerasa ya kegiatan yang kita lakukan biasanya di hari raya itu, pagi-pagi buta kita bangun, terus kita mandi-mandi, terus dandan pastinya ya kan. Yang selalu kita lakukan pergi ke Masjid Al-Akbar di Surabaya, karena aku tinggal di Surabaya. Pulang dari sana kita nggak langsung pulang biasanya, tapi kita pergi sekeluarga. Kita biasanya pergi buat makan sendiri gitu, makan besar satu keluarga. Terus kita juga pergi jalan-jalan sendiri, entah itu kemana atau ke tempat wisata langsung gitu. Pokoknya kita nggak langsung pulang ke rumah lah. Dan tahun ini kita nggak bisa kayak gitu pastinya kan. Itu dia yang bikin Ramadan ini biasanya menjadi momen yang spesial dan tak terlupakan. Itu menjadi semuanya tuh hilang gitu loh, hilang, terhapus karena satu bencana saja. Tapi di tahun ini rasanya semua orang pasti juga pada banyak yang bersedih gitu ya. Hampir semua orang di Indonesia ini dan di seluruh dunia mungkin yang gak bisa mudik, gak bisa kemana-mana. Terus yang paling kerasa banget dampaknya di Ramadan tahun ini adalah yang biasanya kita bisa berjamaah ke masjid, bareng-bareng sholat tarawih gitu. Sekarang kita nggak bisa, sekarang kita cuma bisa di rumah aja, sholat masing-masing, berjamaah sama keluarga masing-masing. Dan biasanya kalau waktunya sahur itu pasti ada aja orang yang bangunin sahur, yang keliling kampung gitu, atau keliling kompleks lah ya. Kalau sekarang ini mungkin ada yang nggak ada, tapi kalau di sini sih tetap ada. Untungnya, alhamdulillahnya sini tetap ada. Dan itu bikin perasaanku ya lumayan lah, nggak begitu terlalu bersedih.
Karena kan gak kebayang gitu loh kalau misalnya kita tarawih nggak bisa, nggak ada suara-suara orang-orang yang tadarus lagi di masjid kayak biasanya. Setelah itu ditambah lagi kita sahur nggak ada yang bangunin, nggak ada suara-suara rame-rame yang ciri khasnya biasanya seperti itu. Terus gimana nasibnya orang-orang yang biasanya pasti membutuhkan momen ini gitu loh. Semua orang, nggak cuman individu-individu aja gitu. Bahkan fenomena yang akhir-akhir ini kita lihat di berita, di TV-TV, dimanapun itu, banyak banget pemudik ini sampai nekat-nekat gitu loh. Ada yang sampai numpang di baknya truk yang belakang itu, terus mobil-mobil angkutan barang itu tutupin pakai terpal gitu. Ada juga kapan hari itu di India, aku ngeliat juga orang-orang mau mudik aja, mereka itu sampai bela-belain naik ke dalam. Kalian tahu kan truk yang pengaduk semen itu yang gede banget, ada tabungnya kayak gitu tuh. Nah itu diisi sama orang, saking pinginnya mudik, saking pinginnya pulang. Udah sesuatu yang keterlaluan gitu loh. Yang harusnya itu muatan semen tapi diisi orang, yang harusnya muatan barang juga diisi orang. Ini baru masalah mudik. Terus belum lagi masalah orang-orang yang sudah kehilangan pekerjaannya. Karena teman-teman aku juga pada bilang, ada yang sebagian ngomong kalau mereka diberhentikan secara paksa dari pekerjaannya cuman gara-gara menghindari pandemi corona ini. Ada juga orang yang bilang penghasilannya berkurang, ada yang bilang gak bisa ngejob, dan macem-macem yang lainnya lagi deh pokoknya. Dan menurut aku semua ini tentunya bukan sesuatu yang hanya kebetulan saja terjadi. Pasti ada hikmahnya. Kita yang biasanya nggak terlalu mementingkan keluarga di rumah, kita jadi bisa lebih tahu bagaimana berharganya waktu bersama keluarga di rumah itu. Hargailah semua itu, hargailah sebuah pertemuan, hargailah sebuah momen yang paling indah dalam hidup kita. Kita jadi tahu gimana rasanya kalau seluruh orang ini sama-sama nggak bisa ngapa-ngapain, dan akhirnya nanti ujung-ujungnya juga pastinya akan membutuhkan bantuan dari orang lain gitu ya. Terus yang biasanya nggak suka banget sosialisasi, sekarang ini semuanya banyak orang lebay gitu menurutku. Karena kan banyak banget orang yang biasanya cuma stay at home, cuma di rumah aja, tapi pas waktu ada masalah-masalah kayak gini, mereka tuh banyak banget yang bikin status kayak bete di rumah aja, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kesana kemari, nongkrong dan lain sebagainya. Padahal biasanya kan ya gitu-gitu aja ya kan. Dari sini kita juga bisa belajar kalau komunikasi, sosialisasi, dan bermasyarakat itu sesuatu yang benar-benar penting sebetulnya, yang selama ini selalu kita abaikan karena kepentingan pribadi. Karena kita bilangnya pasti udah sibuk sendiri-sendiri gitu kan. Dan dari sini juga harapannya semoga nantinya kedepannya itu banyak orang yang lebih sadar kalau ternyata selama ini kita itu egois ya, mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan orang-orang yang masih sangat-sangat berkekurangan di bawah kita gitu. Banyak yang lebih memilih menghamburkan hartanya untuk bersenang-senang gitu. Padahal seharusnya kalau kita berpikir lagi, sesuatu yang kita amalkan ke orang lain itu nggak akan membuat kita kekurangan kok. Justru kita kalau berbagi itu adalah sesuatu yang begitu indah gitu. Dan nantinya rezeki kita pasti akan ditambahkan lagi yang lebih gitu loh. Menyisihkan sebagian dari pendapatan kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Jangan kalau pas ada bencana gini aja kita kayak gitu. Terus yang lebih tragis lagi, waktu yang minggu-minggu lalu itu kan sempat heboh gitu ya berita, ada yang jenazah perawat ditolak, terus jenazah korban COVID ditolak. Banyak banget berita kayak gitu itu beredar, yang seharusnya kita nggak bersikap seperti itu. Ya kalau misalnya orang-orang itu takut ketularan, bagaimana ya? Ini sesuatu yang pro dan kontra gitu loh. Kan bisa aja mereka tuh ya udah nggak usah ikut-ikut campur gitu loh, nggak usah hadir kalau benar-benar takut ketularan. Stay aja di rumah kalian, nggak usah keluar. Biarkanlah pemakaman itu berjalan, karena manusia itu bagaimanapun juga bukan sesuatu yang seperti binatang kayak tikus mati yang dibuang di sungai biasanya. Tidak bisa seperti itu kan, mau gimana pun tetap harus dihormati, tetap harus mendapatkan hak-haknya sebagai jenazah itu tadi. Ya itu sih pendapat aku aja. Kalau yang gak mau kenapa-napa, yang takut kenapa-napa, nggak usah datang lah ke pemakaman itu. Tapi kalau menurut pendapat orang lain lagi sih yang nggak tahu. Aku nggak bermaksud yang gimana-gimana, aku cuma menyampaikan pendapatku pribadi aja ke publik.
Dan dari sini kita juga akhirnya menjadi lebih tahu gitu loh, bahwa betapa pentingnya suatu berkumpulan, suatu solidaritas yang kuat. Itu semuanya adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial ini. Apalagi manusia itu kan memang tabiatnya adalah makhluk yang selalu membutuhkan sesamanya begitu. Meskipun terkadang manusia itu juga bisa menjadi homo homini lupus, yang artinya serigala yang bisa memangsa bangsanya sendiri begitu. Di sini kita juga bisa lebih tahu gitu gimana pentingnya dan menghargai perjuangan seorang dokter, seorang suster, yang kadang ada orang yang masih menyepelekan sesuatu yang dikatakan suster tuh, oh suster tuh kayak orang yang rendah gitu. Ada orang yang kayak gitu memang. Bukan berarti aku mengatakan seperti itu, tapi aku mengatakan ada orang yang kayak gitu. Pasti ada dimanapun, kapanpun, dan siapapun, ada saja orang yang merendahkan pekerjaan orang lain. Dan di saat seperti ini, kita semua itu seperti dibuat rendah gitu loh. Kita semua seperti dibuat dalam keadaan yang sangat-sangat terpuruk di bawah. Semua orang. Ada yang bilang kalau WFH itu semua lebih efektif. Tapi gimana dengan pedagang kaki lima? Gimana dengan pedagang-pedagang yang biasanya berjualan di pasar? Apakah mereka bisa bekerja dari rumah? Mereka semua harus keluar rumah untuk berjuang demi menghidupi kehidupannya. Nah, apalagi sekarang ini bantuan-bantuan yang disalurkan oleh pemerintah itu sepertinya masih kurang merata begitu ya. Mengenai bantuan sosial yang katanya berupa sembako, berupa uang, itu kenyataannya masih banyak orang yang belum mendapatkan gitu loh. Itu sih yang aku tahu. Nggak tahu lagi kalau ternyata sudah merata, ya alhamdulillah, gitu aja. Yang patut kita lakukan sekarang ini adalah perbanyaklah berdoa, perbanyaklah meminta. Ya harapannya sih semoga aja semua ini cepat berlalu, cepat menjadi normal kembali, agar semua orang bisa melakukan aktivitas dan pekerjaannya masing-masing seperti semula begitu ya. Karena hikmah yang didapat dari bencana ini juga banyak banget gitu loh. Mestinya kita jangan langsung marah dan menyalahkan Tuhan gitu yang membuat semua bencana ini. Tapi semuanya ini ada maksudnya. Contohnya aja polusi di bumi ini kan yang semakin buruk sekarang. Dan kutub utara itu juga semakin mencair gitu loh karena pemanasan global. Dan sekarang karena terjadinya corona ini, semua orang jadi bekerja dari rumah. Banyak orang yang lockdown, meskipun ya kesusahan juga, semuanya pasti susah gitu ya. Tapi efek positifnya adalah ke alam gitu loh. Alam yang biasanya tercemari setiap harinya sama kendaraan kita kalau berangkat bekerja, itu sekarang jadi polusi udara itu bisa menurun drastis. Jadi kita sama aja kayak memberi kesempatan gitu loh, kesempatan kepada bumi yang kita tinggali ini, kepada alam yang kita cintai ini untuk memperbaiki dirinya. Kalian yang memandang semua ini negatif, tolong jangan dilihat sisi negatifnya saja. Jadi intinya kayak sekarang ini alam lagi menekan tombol restart gitu, memulai dari awal lagi, memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sebelumnya. Itulah baiknya. Oke deh, cukup segitu aja pendapatku hari ini dan cerita-ceritaku hari ini. Kalian semua yang gak setuju boleh komen. Aku bukan maksud untuk menentang banyak orang, tapi aku hanya menyampaikan pendapatku saja. Kemungkinan video ini juga banyak yang like, kemungkinan juga banyak yang dislike, kemungkinan banyak yang komen positif, dan ada juga yang pasti komen negatif. Karena apapun itu kita harus menanggung resikonya. Aku juga sadar betul akan hal itu. Sesuatu yang kita buat, sesuatu yang kita katakan, pasti semuanya itu mengandung pro dan kontra. Tulis aja semua pendapat kalian di kolom komentar. Yang mau nulis, kalau yang mau melewatkan saja juga nggak apa-apa. Oke deh, makasih banyak buat semuanya yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. And I'll see you on my next vlog.